Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya bersama Ibu Rohmi sebagai pengajar di SDN 1 Kampung Dalam ini. Beliau adalah pengajar di kelas 6A. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya nih kepada Ibu Rohmi terkait program School Religious Culture yang ada di sekolah kita, kaitannya dengan pembelajaran Ibu di kelas gitu. Nah, mohon testimoninya dari Ibu selaku pengajar kelas 6. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan. Yang jelas dengan adanya pembudayaan religius untuk siswa ya, School Religious Culture itu dampaknya pada siswa itu cukup bisa dilihat. Contoh, kita ambil contoh aja dulu sebelum ada tahfidz Quran, anak-anak itu kalau biasa mengisuh, terus biasa ngelok-ngelok nih orang dengan kata-kata yang sangat jorok. Terus kalau istirahat itu nyanyinya ya nyanyi yang kadang ya yang jelek-jelek ya, sebenarnya tidak jelek, bukan cuma lagu-lagunya lagu-lagu kadang yang kita menurut kita itu sebagai anak itu belum lagunya. Tapi ternyata setelah adanya tahfidz Quran itu mungkin untuk kata-kata kasar itu sudah agak berkurang, sudah banyak berkurangnya. Terus anak-anak itu kalau istirahat bukan lagi nyanyi misalkan lagu-lagu koplo, tapi kadang-kadang malah bersolawat, kadang membaca hafalannya seperti itu. Dan itu juga bisa oleh anak-anak itu kadang digunakan untuk permainan, tebak-tebakan, kadang sambung ayat, anak itu main-mainannya sambung ayat, atau ini surat apa seperti itu. Ternyata ya itu dampaknya sangat bagus. Itu terkait dengan hafalan anak. Terus terkait juga dengan karakter anak. Ternyata ya mungkin ini apa barokahnya Al-Quran atau bagaimana ya. Setelah adanya tahfidz Quran itu anak-anak itu tidak lagi kalau dulu itu bisa dikatakan anak itu sangat liar atau bagaimana, sangat liar, sulit dikendalikan. Tapi setelah adanya Al-Quran atau mungkin ya ustazahnya itu sedikit memberikan taklim di situ, sehingga pada gurunya itu juga adabnya pada guru, pada teman itu ya lebih baik lah. Sekarang kita masuk di pertanyaan kedua. Bu, kali ini saya akan bertanya tentang sekolah kita itu punya ekskul keagamaan yang banyak banget ya, mulai dari tahfidz, kemudian MTQ, sholawat, pildajil, dan banyak lagi ekskul keagamaan yang ada di sekolah kita. Nah, kira-kira keterkaitan hal tersebut dengan pembelajaran Ibu itu seperti apa? Nah, kalau terkait dengan ekstrakurikuler, yang jelas kalau ekstrakurikuler tahfidz itu kan wajib diikuti oleh semua anak yang muslim. Kalau yang seperti pildajil, MTQ, sholawat itu hanya anak-anak yang memang menghendaki. Dan dari ekstra tersebut itu ternyata juga menimbulkan kebanggaan tersendiri, baik bagi saya sebagai guru ataupun bagi orang tua. Saya itu pernah dicurhati oleh orang tua yang dia itu sangat sambil menangis karena tidak menyangka anaknya itu memberikan sebuah mahkota ketika acara wisuda tahfidz yang dilakukan bersamaan dengan Isra Mi'raj itu. Dia tidak menyangka anaknya itu bisa hafal 1 juz, karena di rumah itu ya memang dia itu ya tidak menunjukkan biasa saja lah, tidak menunjukkan kalau di rumah itu dia selalu menghafalkan, itu sebenarnya tidak. Tapi setelah ketika dia diundang untuk mengikuti anaknya ujian, itu ternyata anaknya itu hafal 1 juz itu dengan branding, katakanlah branding, tidak ada kesalahannya, hanya sedikit sekali. Itu dia itu orang tua itu sangat tidak menyangka anaknya seperti itu. Dan itulah yang menjadi kebanggaan orang tua terhadap SD Negeri 1 Kampung Dalam, sehingga pada waktu PPDB itu mengapa kok semua orang ingin masuk di SD Kampung Dalam 1, karena tidak hanya mungkin bukan hanya masalah akademik. Kalau masalah akademik insya Allah di semua sekolah semua sekolah bisa berkembang, tapi ada beberapa sekolah itu yang tidak bisa seperti SD Kampung Dalam 1. Seperti tahfidz itu wajib untuk semua anak. Ya seperti tadi orang tua yang ketika wisuda itu menangis karena diberi mahkota oleh anaknya ketika di wisuda itu. Bahkan saya pun itu ketika mendengar dia menangis juga ikutan menangis terharu.
Jadi orang tua ini sangat terlihat begitu bangganya menjadi anaknya bersekolah di SD Negeri 1 Kampung, meskipun itu baru 1 juz yang dihafal. Apalagi bisa mendapat sampai 3, 4 atau mungkin seperti target kita keluar dari SD itu minimal hafal 6 juz. Sebenarnya target kita kan keluar dari SD Kampung 1 6 tahun itu minimal 6 juz lah yang targetnya. Tapi ya kita tidak bisa memaksa seperti itu karena semua tergantung dari kemampuan siswa itu sendiri. Cuma kami berharap tahfidz itu selalu ada peningkatan. Jadi karena gini, kalau saya lihat dari anak-anak yang sudah ujian itu, ternyata itu dari beda guru itu ternyata juga beda. Misalkan kelas ini banyak yang sudah ujian, kelas ini kok belum ada sama sekali. Jadi mungkin apakah itu caranya yang berbeda atau metodenya atau mungkin anaknya yang memang kurang bersemangat atau bagaimana, itu mungkin yang perlu kita tinjau lagi, atau mungkin ada penyamaan metode dari para ustadz dari itu sehingga ada kesamaan antara kelas-kelas itu, antara kelas misalkan kelas 6A B C D itu, sehingga akhirnya kan di tes akhirnya yang sudah banyak hafalannya di A, yang agak banyak di B, yang paling sedikit di D, dan itu ternyata itu pun juga menimbulkan masalah karena apa? Anak-anak merasa tidak nyaman, terutama anak-anak yang di D itu kan merasa tidak nyaman, merasa mungkin malu atau bagaimana, itu akhirnya menjadi beban bagi anak. Ya sebenarnya kasihan. Mungkin itu program itu mungkin perlu juga kita evaluasi tentang pengelompokan anak berdasarkan capaian dari hafalan tersebut. Yang jelas harapan saya berharap tahfidz Quran ini tidak akan pernah berhenti di SD Kampung Dalam 1 sampai kapanpun kita akan mencetak para hafiz Quran di awal-awal anak mengenal agama. Jadi sejak dari SD anak itu sudah mendalami Al-Quran, sudah akrab dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi jiwa dari anak-anak tersebut. Baiklah, terima kasih banyak Bu Rohmi atas waktunya, dan terima kasih atas testimoni yang diberikan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Ibu sampaikan kemudian bisa menambah, selain sebagai evaluasi juga sebagai catatan kita untuk meningkatkan program School Religious Culture yang ada di sekolah kita. Demikian wawancara saya dengan Ibu Rohmi. Saya ucapkan terima kasih. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama salah satu Bapak Guru yang ada di SDN 1 Kampung Dalem. Kebetulan beliau Pak Wahyu sebagai pengajar di sekolah kami, yaitu di kelas 5B, wali kelas 5B. Nah, kali ini saya akan bertanya-tanya kepada beliau terkait pembelajaran yang ada di sekolah ini dengan budaya School Religious Culture yang ada di SDN 1 Kampung Dalem. Nah, bagaimana pendapat beliau terkait ini Pak? Jadi di sekolah kita kan menerapkan School Religious Culture dengan beberapa program yang sudah kita masukkan dalam kurikulum ya Pak. Nah, kira-kira saya ingin tahu nih Pak, testimoni Bapak selaku salah satu pengajar di sekolah kita, ada keterkaitannya dengan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas gitu Pak. Terima kasih Ibu Ani yang telah menanyakan hal seperti ini, itu bagus sekali. Yeah. Jadi begini, penerapan culture keagamaan religius itu kalau dalam sekolah ini ada dua, ada kegiatan yang di luar sekolah, ada kegiatan yang masuk dalam kurikulum, gitu. Jadi saya bahas dulu yang ada di luar sekolah, misalnya working class lah istilahnya, di luar kelas. Itu ada mulai dari awal, dari kita masuk kita sudah salam-salaman dari murid dan guru. Ini akan menimbulkan dampak murid itu tawadhu pada gurunya, kemudian ada hubungan yang erat, karena kehangatan. Jadi ketika masuk itu sudah disambut oleh guru-guru yang ada di sini. Guru-guru piket itu setiap hari ada, kemudian menyambut anak-anak dengan ramah, dengan hangat, sehingga akan menimbulkan dampak-dampak positif. Kemudian ada kegiatan tahfidz di luar kelas, mereka menempati kelas masing-masing dengan pembimbing masing-masing, sehingga kegiatan tahfidz ini akan memberikan dampak yang positif kepada siswa, yaitu anak-anak itu lebih
meningkatkan ketakwaannya, lebih kuat dalam beribadah. Dalam satu penelitian mengatakan bahwa kalau tahfidz ini terus dikembangkan sehingga akan melatih otak kiri gitu, sehingga akan membuat anak-anak lebih cerdas, lebih cerdas dalam menghafal dan sebagainya. Itu dampak psikologisnya, dampak yang lainnya gitu. Yang kedua adalah ketika anak-anak yang di dalam kelas ini masuk, anak-anak juga saling, kemudian kita juga memberikan masukan-masukan, petua-petua di dalam kelas, ya. Anak-anak harus jujur, anak-anak harus bertanggung jawab, sehingga anak-anak di dalam kelas itu lebih tertib, lebih dalam kondisi yang kondusif, gitu ya. Jadi ketika bapak guru datang, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa disuruh gitu ya Pak. Tahu apa yang harus mereka lakukan, kemudian adab di dalam kelas itu semakin hari semakin bertambah. Itu harapan kami. Kemudian ketika pulang sekolah itu, waktu mau pulang sekolah itu, anak-anak diwajibkan baik masuk maupun akhir itu dibaca untuk berdoa. Nah, ini sehingga keimanan mereka akan bertambah dan mereka akan disiplin. Ketika mereka akan melakukan sesuatu, mereka akan berdoa. Setelah melakukan sesuatu, akan berdoa. Nah, inilah yang mungkin akan membuat anak-anak itu lebih dalam memahami agamanya, lebih religius. Nah, ini pengalaman-pengalaman seperti ini kan harus dibiasakan. Jadi agamanya mandiri ya. Jadi dalam bentuk pembiasaan tadi itu ada 4 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama dipaksa. Dipaksa dulu. Dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk tahfidz. Maka dia itu kalau terlambat, ya kita berikan arahan, bimbingan, kenapa terlambat ditanyakan, ya harus diberikan dorongan, dipaksa. Kemudian mereka akan terpaksa melaksanakan tahfidz, melaksanakan berdoa, terpaksa lama-lama kan biasa dulu. Lah terbiasa ya, biasa akhirnya itu tadi akan menuju ke fase yang paling tinggi adalah terbiasa, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan habit. Tanpa disuruh otomatis melakukan. Ada idiom di bahasa Indonesia dikatakan bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Nah, soal ini ditanamkan sehingga ketika waktunya sholat, waktunya apa, disiplinnya juga begitu tanpa ada pengawasan, karena Allah yang mengawasi. Jadi seperti itulah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kita ceritakan masih aja. Mungkin sedikit dari akhir perbincangan kita, saya ingin dari program-program mulai dari tahfidz, kemudian pembiasaan sholat berjamaah, sholat duha. Nah, mungkin harapan Bapak nih ke depannya terkait program-program keagamaan ini, harapannya ke depan untuk sekolah kita itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi begini, ketika suatu hal atau suatu program itu harus ada program-program yang sifatnya harus ada peningkatan, harus ada inovasi, kan? Kontinuitasnya penting. Jadi harapan saya yang baik ini harus terus dijalankan secara kontinu, ya. Bahasanya kalau bahasa agamanya apa? Secara istiqomah. Dan harus ada inovasi-inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Ibu Eni selaku pengajar di SDN 1 Kampung Dalem. Nah, kali ini saya akan bertanya tentang pengalaman beliau selama mengajar dan bagaimana penerapan School Religious Culture di SDN 1 Kampung Dalem. Nah, Ibu selama Ibu mengajar, kira-kira pengalaman apa ini yang Ibu rasakan tentang School Religious Culture yang ada di SDN 1 Kampung Dalem? Silakan. Baik, terima kasih Bu Ani atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan memberikan sedikit ulasan saya tentang pengalaman mengajar saya selama di sini sama pengalaman tentang School Religious Culture yang ada di sekolah SDN 1 Kampung Dalem ini. Saya di sini itu selama ada tahfidz ya, namanya program tahfidz itu merasakan dampak yang sangat luar biasa untuk saya dulu. Untuk saya itu dari awal saya itu mulai belajar ngaji itu kan mulai dari belajar ngaji itu awalnya nggak begitu bisa mahir tentang mahraj dan lain-lain, dan alhamdulillah yang saya rasakan saya bisa berkembang lebih baik, bahkan saya sudah bisa ujian juz 30 bersama Bu Robi pada tahun 2019 sebelum Covid. Itu sangat luar biasa sekali bagi saya. Terus untuk sekolah dampaknya sangat
positif sekali. Mulai dari awal dulu ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sana itu ngaji di masjid. Mulainya itu di sana, bukan di ruang guru. Jadi di sana itu awalnya kita ngajinya ngaji murojaah dulu. Belum ada ngaji tausiah itu belum. Pertama ngaji mulai dari juz 30 pelan-pelan, itu enggak langsung pintar seperti sekarang ini ibu-ibu. Mulai dari awal Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan sampai juz 30 ini ibu-ibu sudah bisa mahir, baru ada sedikit tausiah yang diberikan bab-bab yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Jadi untuk guru itu dampaknya luar biasa sekali. Ibu-ibu banyak ilmu, banyak pengalaman yang didapat di tahfidz ini. Terus untuk anak-anak, alhamdulillah sudah mencetak ratusan anak-anak yang sudah hafal Al-Quran di sini. Mulai dari nol, saya tahu anak di sini dulu ada anak yang sekarang kalau nggak salah kelas 4 itu dari kelas 1 itu udah ujian juz 1 dulu. Itu ada anaknya. Sekarang mungkin sekitar juz 4 kalau nggak salah sudah ujian, namanya Farika. Itu saya tahu. Terus ada anak juga yang sangat luar biasa, itu saya pernah menemui sampai juz 7 hafalan, tapi sekarang sudah SMP. Itu dampak yang sangat luar biasa dengan adanya tahfidz. Terus dari anak-anak yang lain juga menyusul, mulai dari juz 30, bahkan sekarang sudah sampai bisa yang terakhir saya lihat juz 4 ujian itu. Itu Ibu Ani yang saya dapatkan selama ada program tahfidz seperti kita ya, terutama di program tahfidz ya. Nah terus yang Ibu rasakan ketika sebelum mengajar itu kita ngaji bareng, terus kemudian ada tausiah di akhir sesi itu, kira-kira ada dampak lain nggak? Rasanya itu pasti beda ya dengan kita datang langsung masuk kelas, dengan kita datang ngaji dulu, tausiah dulu, baru masuk kelas. Itu pasti ada sesuatu yang berbeda ya. Nah itu kira-kira sensasi apa nih yang Ibu rasakan? Ya sangat berbeda daripada sekolah-sekolah lain ya tentunya. Di SD ini itu ketika kita datang, kita harus masuk ruang guru, kita mengaji dulu. Itu hati itu beda loh rasanya, lebih adem. Kalau kita sebelum belajar mengajar bersama anak-anak di sana itu ngaji dulu, hati saya, kalau saya itu hatinya lebih tenang. Terus karena apa? Sudah membaca Al-Qur'an, ternyata ada rasanya beda. Lebih tenang. Terus kedua, ketika ada Ibu Guru Bu Robi, Pak Hatta dan Pak Eko mengajar, kita itu dapat ilmu yang sangat banyak sekali yang belum pernah saya dapatkan di sini, belum pernah. Tidak pernah. Saya bersyukur di sini itu ada program-program yang sangat berdampak positif untuk gurunya, bahkan untuk siswanya juga sangat luar biasa. Dan tentunya akhirnya lingkungan sekolah pun menjadi sangat berbeda ya dengan dunia kerja yang lain yang kita rasakan. Saya pun juga merasakan seperti itu. Jadi terima kasih atas testimoni dari Ibu. Kira-kira harapan ke depan apa nih Bu untuk kegiatan School Religious Culture yang ada di sekolah kita? Harapan saya semoga program ini tetap konsisten sampai selamanya lah ya. Jangan sampai berhenti, entah nanti Pak Muhadi sudah purna atau berganti kepala sekolah. Harapan saya tetap ada. Karena untuk membuat program ini itu tidak mudah. Mulai perjuangan dan bahkan banyak tantangan karena dulu COVID itu sempat berhenti, terus mulai lagi itu Pak Muhadi di sini tuh dimulai programnya lagi itu juga butuh proses. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan untuk membuat program-program ini. Mohon harapan saya nanti jangan sampai program ini berhenti begitu saja. Kalau bisa terus dilakukan agar bermanfaat. Amin. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk mendukung program Religious Culture di SDN 1 Kampung Dalam. Seperti harapan beliau, mudah-mudahan kita bahu-membahu untuk terus melanjutkan program ini sampai kapanpun demi generasi masa yang akan datang. Terima kasih. Demikian testimoni dari salah satu pengajar di SDN 1 Kampung Dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.